Jadi artinya Bang Rismon berusaha untuk keluar dari jeratan laporan Pak Joko Widodo, tetapi juga beliau masih terikat pada perkara-perkara pidana lainnya. Gitu. Saya hanya akan bertanggung jawab terhadap tulisan saya. Dari mana datanya Bang Rismon mengubah hasil penelitiannya? Gitu. Manuver Rismon Hasiholan Sianipar mengajukan restoratif justice dalam kasus tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi kini berbuntut panjang. Bagaimana tidak, upaya Rismon agar bebas dari jerat hukum justru menjadi bumerang. Setidaknya, itulah narasi yang digaungkan kubu Roy Suryo melalui kuasa hukumnya, Abdul Ghafur Sangaji. Ya, kuasa hukum Roy Suryo itu menuding, Rismon diduga telah melakukan kesaksian palsu pada saat bersaksi di sidang Citizen Law Suite di Pengadilan Negeri Solo. Dugaan itu muncul lantaran pernyataan Rismon sendiri yang dianggap kontradiksi mengenai ijazah Jokowi. Pada saat bersaksi sebagai ahli, Rismon meyakini ijazah Jokowi palsu sebagaimana buku yang ditulisnya di Jokowi White Paper, namun tak berselang lama, Rismon menganulir sendiri ucapannya dengan mengatakan ijazah Jokowi asli usai melakukan penelitian secara independen. Dari pernyataan Rismon itulah, kubu Roy Suryo mengingatkan konsekuensi hukum yang berakibat fatal lantaran dapat berujung pelaporan pidana. Ancaman hukumannya bahkan tidak main-main, yakni di atas 5 tahun penjara. Bang Rismon juga meskipun nanti mendapatkan restoratif justice, tetapi juga Bang Rismon juga terancam juga dengan dugaan tindak pidana pemberian keterangan palsu di persidangan, ya, yaitu pasal 373 KUHP yang baru dengan ancaman pidana 7 tahun penjara, yaitu di mana Bang Rismon sebelum memohonkan restoratif justice masih mempresentasikan hasil penelitian beliau dalam buku Jokowi White Papers di persidangan CLS Solo, ya, Citizen Law Suite, dan kemudian juga memberikan keterangan juga di KIP. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan itu keterangan itu kan terikat secara hukum gitu. Itu artinya keterangan yang sah, keterangan di bawah sumpah, dan bagaimana beliau harus mempertanggungjawabkan keterangan-keterangan tersebut gitu. Kalau memang pada akhirnya 2-3 bulan belakangan beliau melakukan penelitian, seharusnya keterangan beliau di sidang CLS Solo, kemudian juga sidang KIP Komisi Informasi Pusat, itu juga harusnya beliau memberikan keterangan yang konsisten bahwa ijazah Pak Jokowi asli gitu. Tetapi ada kontradiksi dari keterangan Rismon sebelumnya dengan klaim beliau bahwa 2-3 bulan terakhir beliau melakukan penelitian. Artinya Bang Rismon juga bisa dijerat juga dengan hukum pidana, yaitu dugaan memberikan keterangan palsu di hadapan persidangan. Dan itu kalau dibuka oleh dipersoalkan oleh orang lain, saya kira potensial juga gitu untuk menjadi perkara pidana. Jadi artinya Bang Rismon berusaha untuk keluar dari jeratan laporan Pak Joko Widodo, tetapi juga beliau masih terikat pada perkara-perkara pidana lainnya gitu. Jadi inilah yang pada akhirnya saya sebut Bang Rismon mendayung di antara 2 karang, yang dimana 2 karang itu juga karang yang tajam gitu ya. Beliau tidak murni bisa tidur dengan nyenyak gitu ya, karena memang beliau harus mempertanggungjawabkan beberapa perbuatan yang diduga di dalamnya ada perbuatan pidana. Dan kemudian kalau keterangan palsu beliau di hadapan persidangan dilaporkan di Polda Metro Jaya, saya kira itu bisa menjadi delik baru buat Bang Rismon. Dan yang paling fatal sebenarnya dari rangkaian keterangan Bang Rismon sebagai seorang ahli, itu justru di CL, karena itu kan di bawah peradilan umum ya. Kalau di KIP itu kan adalah sidang komisioner. Tetapi ketika di Solo, yaitu gugatan Citizen Law Suite itu gugatannya diajukan oleh Pak Dr. Taufik, selaku kuasa hukum. Kemudian juga itu kan peradilan yang di bawah peradilan umum gitu. Artinya
keterangan Bang Rismon justru di sidang CLS itulah yang sebenarnya akan memberatkan beliau ke depan kalau memang ada pihak-pihak yang akan mempersoalkan keterangan Pak Bang Rismon gitu ya. Saya nggak tahu pihak mana yang akan mempersoalkan, tetapi kan namanya perubahan hukum kan kita nggak tahu siapa yang kemudian tidak suka terhadap atau melihat gelagatnya Bang Rismon ini kemudian mengkhianati teman-teman yang lain, itu kemudian dijadikan sebagai alasan untuk mempersoalkan keterangan beliau yang diduga ada keterangan palsu atau keterangan bohong di dalamnya. Ya menurut saya ada potensi buat Bang Rismon kemudian untuk menghadapi jeratan pidana baru gitu. Merapatnya Rismon ke kubu Jokowi usai mengajukan restoratif justice dengan meninggalkan rekan seperjuannya, Roy Suryo dan Dr. Tifa, atas dalih penelitiannya terdahulu mengenai ijazah Jokowi. Sebuah kesalahan usai penelitian terbarunya menemukan temuan baru. Jika ijazah Jokowi yang menjadi objek penelitiannya merupakan ijazah asli. Bahkan, untuk membuktikan argumentasinya itu, Rismon akan membukukan hasil penelitian terbarunya. Pernyataan Rismon sontak saja mendapat tanggapan keras dari kubu Roy Suryo, tidak terkecuali kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji. Menurut Ghafur, temuan Rismon mengenai keaslian ijazah Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka syarat dengan kejanggalan. Dari semula meyakini ijazah Jokowi 11.000% palsu, hanya dalam hitungan hari, sikap Rismon mendadak berubah dengan dalih kerja ilmiahnya yang terbaru. Kami bukan hanya menyayangkan, tapi juga kami kaget ya Mbak ya. Karena memang perubahan sikapnya Bang Rismon itu cukup drastis dalam beberapa minggu terakhir gitu ya. Dan kami tidak membayangkan bahwa beliau akan memohonkan restoratif justice, apalagi kemudian bertemu dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran. Bahkan beliau membatalkan hasil penelitian beliau terdahulu bahwa ijazah yang beliau teliti 11.000 triliun persen palsu itu kemudian dia ubah dalam jangka waktu yang sangat cepat gitu. Kalau kita mendengar keterangannya Bang Rismon bahwa dalam 2 atau 3 bulan terakhir beliau sudah melakukan penelitian lanjutan atau ongoing research itu saya mendapatkan informasi dari orang terdekatnya yaitu Bang Michael Sinaga, dan itu juga sudah diklarifikasi kepada publik, termasuk juga dari Mas Roy, bahwa tidak logis Bang Rismon melakukan penelitian lanjutan dalam 2 atau 3 bulan terakhir karena memang beliau masih fokus kepada tulisan beliau, termasuk juga adalah menyebarkan buku Gibran Endgame itu, dan pada tanggal 18 Februari kalau saya tidak salah ya, itu beliau menjadi saksi ahli di persidangan CLS Solo, dan beliau masih konsisten dengan hasil penelitiannya. Jadi kalau beliau mengatakan 2 bulan atau 3 bulan terakhir beliau melakukan penelitian lanjutan kemudian mengubah hasil penelitiannya secara drastis gitu ya, ini kan perubahannya 360 derajat gitu, dari 11.000 triliun persen palsu sekarang menjadi ijazah asli. Ya kami mempertanyakan sebenarnya perubahan ini yang terjadi pada diri Bang Rismon ini sebenarnya murni karena keinginan beliau ataukah memang karena adanya tangan-tangan tak terlihat, the invisible hand, yang berusaha untuk mengarahkan Bang Rismon gitu ya, sehingga Bang Rismon kemudian mengambil jalan seperti DHL dan Bang ES. Kembali lagi ke jawaban saya semula, saya hanya akan bertanggung jawab terhadap tulisan saya, penelitian saya. Nah itu makanya saya bilang jika ada pihak-pihak yang meragukan, sebaiknya itu kita tempatkan ke ruang diskusi akademik, dan saya tantang secara terbuka, saya akan tunjukkan kepada publik apa temuan-temuan saya yang sudah saya jelaskan cukup spesifik di beberapa kesempatan. Dan bagi seorang peneliti, dan itu benar tadi kalau dikatakan, apakah peneliti itu bisa merubah 180 derajat? Tidak mungkin. Harus ada risalahnya, harus ada yang disebut itu kalau dia kemudian meneliti, kemudian yang namanya rotasi, kemudian ada ada sisi lain banyak gitu.
yang dia katakan, itu hanya menggugurkan, kalau itu dilakukan, itu hanya menggugurkan satu hal, yaitu kalau dia mau menggugurkan soal ijazah, tapi tidak akan menggugurkan penelitian kami soal skripsi, yang itu jelas nggak ada lembar pengujiannya, itu udah pasti. Tidak akan menggugurkan soal Kasmujo, Pak Kasmujo, yang menyampaikan secara langsung, tidak akan menggugurkan soal Desa Ketoyan, tidak akan menggugurkan soal yang lain-lain. Sarjana mudanya juga tidak digugurkan. Jadi kalau dia kemudian tadi juga menyampaikan ke menyambangi Wapres Gibran ya, dan betul mendapatkan parcel gede banget tadi ya. Nah, saya di bulan suci Ramadan ini hanya bisa mengatakan ya moga-moga respon Hasyolan Sianipar mendapatkan hidayah. Toim tersangka kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rismon, tidak hanya syarat dengan kejanggalan, tetapi juga kredibilitasnya sebagai seorang peneliti diragukan. Keraguan dari pihak Roy Suryo muncul usai Rismon melanggar kesepakatan mengenai dengan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Abdul Ghafur Sangaji sebagai kuasa hukum Roy Suryo sontak saja membeberkan pernyataan Rismon yang dilanggar sendiri. Dan berikut fakta perjanjian antara Rismon dan Roy Suryo mengenai penelitian ijazah Jokowi yang dilanggar oleh Rismon. Dari mana datanya Bang Rismon mengubah hasil penelitiannya gitu? Kalau Bang Rismon mengatakan bahwa 2-3 bulan terakhir beliau melakukan penelitian, basis datanya apa? Karena pada saat Bang Rismon melakukan penelitian bersama Mas Roy, meskipun penelitiannya berbeda-beda ya, dengan metodologi yang berbeda-beda, tetapi kesimpulannya sama, bahwa Pak Jokowi diduga punya ijazah palsu gitu ya berdasarkan hasil penelitian mereka. Kemudian tiba-tiba beliau mengubah hasil penelitiannya. Nah, ini yang buat Mas Roy tentu mengagetkan. Dan kemarin Mas Roy mengatakan kepada saya bahwa, ini saya diskusi dengan Mas Roy ya, Mas Roy mengatakan kepada saya bahwa pada saat sebelum mereka melaunching buku Jokowi White Papers yang bertiga itu tulis, maka tidak boleh ada satupun peneliti dari 3 peneliti itu menarik tulisannya atau kemudian mengubah kesimpulannya. Jadi ada semacam kesepakatan non formal yang dilakukan oleh 3 peneliti bahwa terhadap buku Jokowi White Papers, ini berdasarkan informasi yang saya terima dari Mas Roy, itu tidak boleh diubah hasil penelitiannya. Artinya apapun yang terjadi ke depan, maka 3-3 akan bertanggung jawab terhadap buku tersebut. Namun yang kita lihat bahwa Bang Rismon mengubah hasil penelitiannya. Langkah masing-masing sesuai dengan pertanggungjawaban dari pemahamannya atau penelitiannya. Jadi karena saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya tuliskan, maka saya melakukan langkah sendiri. Langkah Rismon menempuh restoratif justice alias perdamaian dengan Jokowi dianggap belum final dan mengikat lantaran semua keputusan masih tergantung pada hasil penyelidikan penyidik Polda Metro Jaya. Apakah akan menerima restoratif justice Rismon atau menolaknya? Setidaknya, itulah tanggapan kuasa hukum Roy Suryo saat disinggung mengenai pertemuan Rismon dengan Jokowi belum lama ini di Solo. Seperti diketahui, Rismon secara resmi melunak dan merapat ke Jokowi usai mengaku penelitian terbarunya mengenai ijazah Jokowi menemukan fakta baru yang berbanding terbalik dengan hasil penelitian sebelumnya. Lantas, apa harapan kubu Roy Suryo mengenai restoratif justice yang ditempuh Rismon yang secara otomatis meninggalkan Roy Suryo dengan mengikuti jejak Egy Sujana? Masalahnya adalah restoratif justice yang dimohonkan oleh Bang Rismon ini apakah nantinya diterima atau tidak oleh Pak Jokowi gitu ya, ataukah seperti apa nanti kelanjutan dari perkara ini, terutama perkara RRT yang ada di klaster kedua gitu ya. Kalau memang pada akhirnya RJ itu diberikan kepada Bang Rismon dan Bang Rismon tidak lagi menjadi pemain dalam perkara dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, berarti dengan demikian tinggal tersisa 2 tersangka, yaitu Mas Roy dan Bu Tifa gitu ya. Dan Bang Rismon juga meskipun dia melepaskan diri dari laporan Pak Joko Widodo,
tetapi dia juga akan terikat juga pada laporan dari kubu sebelah yang mempertanyakan keaslian ijazah Bang Rismon di Universitas Yamaguchi untuk S2 dan S3 gitu. Artinya Bang Rismon berusaha keluar dari mulut singa, tetapi juga akan masuk lagi ke mulut harimau gitu ya. Jadi kalau Bang Rismon hanya sekedar mau mencari aman, bukan karena murni penelitian beliau yang objektif, ya, maka tidak ada jaminan bahwa Bang Rismon akan betul-betul bebas dari jeratan hukum yang saat ini sedang juga terjadi kepada beliau karena adanya laporan dari beberapa relawan Pak Jokowi terkait dengan dugaan ijazah palsunya gitu. Kalau proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya saya tidak terlalu tahu ya, sampai sejauh mana, tetapi saya pikir kalaupun tidak melakukan seperti apa yang dilakukan minimum ya, setidaknya itu dilakukan dengan cara-cara ilmiah, cara-cara bertanggung jawab ya, karena apa yang saya lakukan itu sebagai tanggung jawab seorang penulis maupun peneliti. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.